Komponen CPU dan fungsinya. Berikut ini akan kami bahas mengenai apa saja bagian-bagian CPU komputer dan fungsinya serta penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada casing CPU ini. Ketika kita melihat CPU, yang akan kita lihat pertama kali adalah pasti casingnya ini. Dan casing ini merupakan bagian yang paling luar. Umumnya CPU terbuat dari aluminium dan atau bahan-bahan sejenisnya. Fungsi casing CPU ini adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada di dalam dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat kita bekerja menggunakan CPU ini. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Peran casing ini penting agar komponen lain tetap terjaga agar tidak rusak. Lanjut pada komponen selanjutnya. Kali ini ada sebuah hard disk, di mana di sini bisa disingkat HDD, merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk ini berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsi hard disk ini adalah untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan dalam sebuah disk ini. Selanjutnya adalah VGA, singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsi VGA card yang utama adalah sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Berikut komponen CPU yang selanjutnya adalah CD, atau bisa juga dikenal sebagai optic disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD. Dengan kata lain, fungsi adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format yang lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk dalam CD adalah CD-ROM, CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Power supply merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi merubah tegangan DC sebagai AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda, ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, dan yang terakhir 600 watt, dan sebagainya. Komponen selanjutnya ini tersedia motherboard. Nah, dalam motherboard ini itu bisa diartikan sebagai papan sirkuit, tempat berbagai komponen elektronik. Nah, fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Motherboard menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Di antara komponen-komponen yang terhubung diantaranya yaitu ada I/O device, lalu RAM, dan juga ada ini apa namanya Ki? I/O port dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah RAM, singkatan dari Random Access Memory, dan merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM yaitu untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi.
yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain untuk keperluan multitasking, juga untuk penggunaan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis. Komponen selanjutnya adalah prosesor, merupakan perangkat keras komputer yang dimiliki di antara tugas yaitu untuk memahami serta melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Dalam sistem kerja komputer, prosesor melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stuck data dalam proses operasinya. Adapun fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Nah, di prosesor ini memang bendanya kecil tetapi sangat berguna untuk penghidupan komputer. Sound card juga termasuk salah satu bagian CPU pada komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Fungsi sound card yang lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara. Adalah cooling fan atau kipas angin pendingin. Fungsi cooling fan penting dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Komponen-komponen yang ada di CPU ini semoga yang kita jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin jika ada salah atau kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.